Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya Pendeta David Arthur Hukom, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Banda Aceh. Di malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan Night Call di malam hari ini. Pembacaan kita di malam hari ini dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27 menyatakan kepada kita demikian. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita berada di daerah yang atau tempat yang gelap, maka kita membutuhkan penerangan seperti ini, supaya dengan penerangan yang ada, apakah listrik seperti ini, apakah lilin, apakah menggunakan pelita, maka kita dapat beraktivitas dengan baik. Penerangan yang ada itu berfungsi sebenarnya untuk menolong kita melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kegelapan. Dan kita dapat melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita dengan baik meskipun hanya ada cahaya seperti ini di depan kita. Berbeda kalau misalnya cahaya ini mati, lalu kita menyalakan lampu, lalu cahaya itu jauh lebih menerangi sekitar kita, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Kita juga dapat melihat alat-alat di sekitar kita yang dapat menunjang kegiatan kita ketika kita melakukan kegiatan di bawah cahaya penerangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, penerangan itu bukan hanya bersifat satu arah, tapi dia juga dua arah. Penerangan itu atau penerangan yang ada pada kita bukan hanya mengantarkan kita untuk bisa melihat sekitar kita, tapi dari sekitar kita pun dia juga bisa melihat kepada kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melihat aktivitas kita karena cahaya lampu ini, karena cahaya lilin yang lain dan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, penerangan itu juga menolong kita untuk memberikan contoh yang baik kepada orang lain ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan. Penerangan yang ada pada kita tentu bukanlah penerang yang berdiri sendiri, tapi memiliki keterkaitan dengan yang lainnya. Ada sumber yang dipergunakan untuk membuat benda penerang itu dapat berfungsi dengan baik. Sebuah senter atau lampu ini, ya, dia dapat menyala kalau ada listrik, tapi dia akan mati kalau dia tidak ada listrik. Sebuah pelita dia akan menyala kalau dia terhubung dengan sumber bahan bakarnya. Dia tidak dapat menyala kalau dia tidak terhubung dengan sumber bahan bakarnya. Sama dengan lampu ini, kalau tidak ada listrik, gitu ya, dia tidak akan menyala. Sama seperti lampu yang ada di rumah Bapak Ibu, kalau tidak ada listriknya, dia juga tidak akan menyala. Hal yang sama juga berlaku dalam diri kita sebagai manusia.
Kita hanya bisa dapat menjadi terang lewat sikap hidup kita. Kita hanya bisa menjadi terang yang lewat sikap hidup kita, manusia yang lain melihatnya. Kita dapat menjadi teladan yang baik jika kita sebagai manusia terhubung dengan Sang Sumber hidup. Tapi kita tidak dapat menyala seperti lampu ini kalau kita terputus dengan sumber listriknya. Kita tidak akan pernah bisa menyala seperti ini kalau kita terputus dengan Sang Sumber hidup dalam kehidupan kita. Manusia tidak dapat memutuskan keterhubungan dirinya dengan Tuhan karena dia akan mati. Karena itu kita tetap terus dan harus berelasi dan terhubung terus dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan, supaya kehidupan kita bersinar terus seperti nyala lampu ini. Kiranya kehadiran kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kehidupan kami dengan segala keberadaannya. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ajarkan kami untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dan dalam usaha kami memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ajarkan kami untuk meyakini bahwa ada Tuhan di balik setiap usaha yang kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan tidaklah sia-sia. Ketika peribadahan kami harus kami lakukan secara daring, itu pun juga tidak mengurangi iman percaya kami kepada Kristus Sang Pemberi hidup. Biarlah kehadiran kami secara langsung maupun secara daring dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kami boleh menjadi contoh bagi orang lain dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong, menyertai, memberkati kami, memberkati para pemimpin gereja kami, dari tingkat sinodal sampai yang ada di tingkat-tingkat jemaat dan di pos-pos pelkes juga Tuhan berkati seluruh jemaat kami mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan berkati Indonesia dengan segala keberadaannya. Tuhan hadir dalam kehidupan setiap orang, secara khusus mereka yang tersisih di masyarakat karena pilihan-pilihan yang mereka buat. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk tetap terhubung kepada Tuhan, supaya cinta kasih Tuhan bisa dinyatakan oleh kami kepada orang lain, supaya kehidupan yang baik juga dapat kami tularkan kepada orang lain yang berjumpa dengan kami, supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi setiap ciptaan Tuhan yang kami jumpai, tanpa kami harus mempersoalkan suku, agama, ras, dan golongan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih, salam dari Banda Aceh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.